Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anakku semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kelancaran, terutama dalam proses pembelajaran meskipun kita belajar dalam keadaan daring. Baik anak-anakku semuanya, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran, agar kita diberikan ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca doa tambah ilmu bersama-sama. Silakan diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku semuanya, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu kehadirannya. Silahkan bagi yang belum hadir, ada yang terkendala mengikuti Zoom, silakan konfirmasi melalui WhatsApp atau melalui Google Form, link yang sudah di-share di grup WhatsApp. Silakan diisi kehadirannya. Bapak lihat terlebih dahulu di Google Meet. Alhamdulillah hadir sebagian. Silakan yang tidak hadir, silakan konfirmasi melalui WhatsApp. Baik anak-anakku semuanya, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Tetap sebelumnya meskipun kita dalam keadaan daring atau online, posisi duduk kalian harus rapih, tertib, cari tempat yang nyaman. Tetap kita harus menjaga adab meskipun dalam keadaan daring. Ya, dan disiapkan buku Al-Quran hadisnya dan juga Al-Quran. Kita akan nanti membaca ayat bersama-sama. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ya anak-anak ingat kita harus tetap semangat dalam proses pembelajaran hari ini. Sebelumnya, coba lihat gambar tersebut. Apakah kalian sudah fokus ya melihat gambar ini? Jika gambar ini masih dalam keadaan bergerak, berarti kalian masih belum fokus. Ya, minimal bergeraknya, berputarnya sedikit lah. Ya, kalau tidak bergerak sama sekali, berarti sudah benar-benar fokus sekali. Silakan lihat. Bapak ingin tahu tingkat kefokusan kalian, sebab ini menentukan. Kalau sekarang tidak fokus, nanti kesananya tidak akan fokus mengikuti pembelajaran. Sudah lihat gambarnya? Oke, baik. Mudah-mudahan semuanya fokus ya. Baik, untuk hari ini pembelajaran, ya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian harus meyakini bahwa setiap rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sikap taat sebagai implementasi dari pemahaman tentang kandungan Quran Surah Quraisy dan Quran Surah Al-Insyirah tentang ketentuan rezeki dari Allah dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan pengertian rezeki, ya nanti akan dijelaskan, menjelaskan macam-macam rezeki, mengidentifikasi hubungan antara rezeki dengan ikhtiar, menjelaskan isi kandungan surah Quraisy dan Al-Insyirah tentang ketentuan rezeki dari Allah, membaca surah Quraisy dan Al-Insyirah, serta menerjemahkannya, dan terakhir menganalisis, mengoreksi, dan memperbaiki hasil penerjemahan surah Quraisy dan Al-Insyirah. Baik anak-anak, ya yang lalu kita sudah belajar, ya kita mereview dulu sekilas pelajaran yang minggu lalu. Kita belajar tajwid. Nanti akan ada hubungannya dengan surah Quraisy dan surah Al-Insyirah sebab kita akan membaca dengan tajwid ya. Kalau tidak dengan tajwid membaca Al-Quran, maka kita akan terjadi kesalahan, bahkan akan mengurangi pahala. Masih ingat ya yang lalu kita belajar tajwid, apa artinya mad? Oke, bagus. Coba berikan contoh mad asli atau mad tabi'i. Ya, bagus, luar biasa. Baik, kita akan memulai. Lihat gambar ini, kita amati. Ini gambar
Ada tukang ojek, ada yang sedang ngaduk, ada juga yang sedang di kantor, ada yang mendorong gerobak yang membawa makanan atau sayuran, buah-buahan. Ini mereka sedang beraktivitas apa? Ya, betul. Mereka sedang mencari rezeki. Tentunya mencari rezeki untuk apa? Kehidupan dia sehari-hari, untuk keluarganya, anaknya. Ya, mereka ada yang sedang gojek online, tukang bangunan, bahkan ini orang tua sedang apa? Jualan sayuran dan buah-buahan, serta ini ada orang kantoran. Ya, tentunya semua mereka adalah sedang berikhtiar berusaha untuk mencari rezeki. Nanti ada kaitannya dengan surah Quraisy dan Al-Insyirah. Ya, baik sebelumnya kita baca terlebih dahulu surah Quraisy bersama-sama. Silahkan dengarkan baik-baik lalu diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diikuti. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min khawf. Silakan ikuti. Ya, bagus. Kalian sudah mengamalkan tajwidnya ya dalam membaca di surah Quraisy ya dengan ketentuan tajwid yang sudah kita pelajari minggu lalu. Baik kita baca terjemahan surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabba hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Rabb pemilik rumah ini yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nah itu kita sudah membaca dan menerjemahkan surah Quraisy. Sekarang kita akan membaca surah Al-Insyirah bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Kita sudah membaca surah Al-Insyirah. Sekarang perhatikan terjemahan surah Al-Insyirah. Silakan sambil dilihat Al-Qur'annya. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Allazi anqadha zahrak. Yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka zikrak. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab.
dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nah, kita sudah membaca terjemahan surah Al-Insyirah. Nah, kita akan bahas materi rezeki ini. Ini Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, menurut kalian apa itu rezeki? Oke, sesuatu yang bermanfaat. Ada yang lain? Ya, betul. Sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul semuanya. Luar biasa. Jadi rezeki ini adalah sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan. Ya, tentu Allah memberikan rezeki itu adalah fasilitas untuk beribadah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai rezeki ini digunakan pada hal-hal yang tidak baik atau bermaksiat. Ya, jadi rezeki ini adalah dapat menunjang kelangsungan hidup manusia dan mengantarkan pada kehidupan yang lebih baik. Dan itu disebut rezeki. Dan semua manusia, seluruh makhluk hidup semuanya sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Ya. Jadi, nah ini adalah macam-macam rezeki. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang halal tapi tidak toib, ada yang halal, toib dan berkah. Jadi kita harus lengkap ya, halal, berkah dan juga toib. Ya, setiap manusia berhak untuk hidup layak, aman, damai dan bahagia. Sehingga di dalam Al-Quran dan hadis juga mendorong manusia untuk mencari rezeki yang halal dan toib agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah. Pakailah cara yang baik dalam mencari rezeki. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar berhati-hati dalam mencari harta dan menganjurkan kita untuk selektif dalam memperolehnya sehingga harta yang menjadi hak milik kita benar-benar halal. Nah, kita perhatikan anak-anak jangan dulu menulis atau beraktivitas yang lain, perhatikan terlebih dahulu agar paham. Ya, kita akan bahas isi kandungan surah Quraisy. Ya, jadi surah Quraisy ini ada berapa ayat? Ya, betul 4, termasuk surat Makiyah. Jadi pokok kandungan surah Quraisy adalah dari ayat pertama ini menjelaskan adalah kebiasaan suku Quraisy. Apa kebiasaannya? Mereka adalah berdagang. Ayat kedua, mereka berdagang, ya melakukan perjalanan yang sangat jauh luar biasa di dua musim dingin dan juga panas. Di saat musim dingin mereka berdagang ke Yaman dan ketika musim panas mereka berdagang ke Syam. Itu setiap tahunnya. Itu adalah kebiasaan mereka, ya. Ketika mereka sudah mendapatkan keuntungan, mereka berkhidmat kepada Baitullah yang menjadi kebanggaan mereka. Dan yang ketiga, ya, Allah mengingatkan kepada suku Quraisy khususnya, ya, umumnya kepada kita semua umat Islam, ya, agar senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat juga dijelaskan ya Allah sudah menunjukkan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka berupa makanan dan rasa yang aman. Allah memberikan makanan, rasa yang aman kepada suku Quraisy dan juga menghilangkan rasa laparnya. Ya, agar senantiasa mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah agar tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun ya. Jadi kita tentu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini kan tidak hanya bentuk uang saja ya, tetapi kita bisa menghirup udara, kita bisa belajar hari ini, bahkan kita bisa senyum, bisa melihat itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di dalam surah Nahl pun dijelaskan di sini ya yang artinya dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Itulah perumpamaan ya negeri yang dulu. Jangan sampai kita seperti ini. Kita diberikan nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, ya. Pada akhirnya Allah
mengangkat kembali kenikmatan itu. Kita sudah banyak yang ceramah mengingatkan kita, ya, agar senantiasa bersyukur beriman kepada Allah, tapi kita senantiasa apa? Kufur, tidak mau mendengarkan, pada akhirnya apa? Diazab Allah SWT. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, Allah akan menambahkan kenikmatan dan juga rezeki. Jadi dari penjelasan di atas dapat simpulkan, jadi pokok Quran surah Quraisy ini adalah peringatan Allah kepada masyarakat Quraisy tentang nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka. Karena itu mereka diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, sekarang kandungan surah Al-Isra. Ya, kita sudah hafal dan tiap hari mungkin dibaca, ya, sering mendengar. Berapa ayat? Ya, 8 ayat, betul. Termasuk surat Makkiyah. Surat ini diturunkan sebagai apa? Pelipur lara bagi Rasulullah, menghibur Rasulullah ketika menghadapi ujian ketika dalam berdakwah. Ayat pertama isi kandungannya menyatakan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya kami telah melapangkan dadamu dan kami memberikan cahaya menjadikan dadamu lapang dan luas. Ya. Ayat kedua dan ketiga juga Allah mengabarkan tentang kemudahan yang akan diperoleh Nabi Muhammad SAW, dan Allah menghilangkan bebannya selama dipikulnya yang sangat memberatkan. Dalam berdakwah luar biasa sekali tantangannya. Ayat keempat dijelaskan juga Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu meninggikan sebutan untuk Nabi. Hal ini dibuktikan, ya, disandangkan nama Nabi Muhammad dengan nama Allah dalam konteks pengakuan keesaannya, misalnya dalam dua kalimat syahadat, ya, dalam azan dan iqamah. Ayat yang berenam, Allah menyatakan setelah kesulitan akan ada kemudahan. Menyampaikan tersebut untuk apa? Memotivasi Nabi dan juga umatnya bahwa tidak ada kesulitan yang tidak teratasi selama manusia memiliki semangat untuk keluar dari kesulitan tersebut dan selalu bertakwa kepada Allah dan bertawakal. Nah, ayat ketujuh, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya agar tidak cepat puas dengan hasil usaha, juga mengingatkan, ya, jika telah menyelesaikan suatu pekerjaan, urusan yang lain, maka bergegaslah menyelesaikan urusan yang lain. Ayat 8, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar senantiasa bersandar dan mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang luar biasa sekali ini kandungan surah Al-Isra ini. Mungkin kita sering mengamalkan, ya, surah Al-Isra ini untuk berharap hmm, agar diberikan kemudahan, kelapangan dalam belajar, ya, dan juga urusan yang lain. Jadi kita dapat poin, ya, kita ini dalam kondisi corona level 4, mungkin di daerah yang lain kalian dari yang level 3. Ini adalah sebuah kesulitan dan ujian. Tetapi kalau kita dengan berikhtiar, berusaha, bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti ada kemudahannya. Ada hikmahnya, ada ibrahnya pembelajaran kondisi seperti ini. Ya, meskipun dalam pembelajaran online. Ya, senantiasa duit, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Ya. Jadi kesimpulannya, ya, begitu besar rezeki Allah yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Ya, di antaranya apa? Diberikan harta melimpah, menduduki jabatan yang terhormat bagi sebagian, sehat jasmani dan rohani, akan tetapi dari sekian banyak rezeki tersebut ada rezeki yang paling berharga yang dianugerahkan Allah kepada kita, yaitu apa? Iman dan Islam. Ya, kondisi corona ini jaga iman, jaga imun, amin. Ya. Jika seorang telah memiliki iman dan Islam, maka keduanya akan melekat kuat di hati dan ia telah dikaruniai sesuatu yang paling besar. Ini kesimpulannya, ya. Bersyukur, ya. Apapun yang diberikan oleh Allah rezeki, ya. Seperti ini kondisi mereka sedang berusaha berikhtiar, bertawakal untuk memenuhi kebutuhan. Sebab mencari rezeki itu adalah ibadah. Nah, itu yang Bapak sampaikan. Mungkin ada yang belum bisa dipahami oleh kalian. Silakan, ada yang bertanya. Paham semuanya? Ya, alhamdulillah semuanya sudah paham. Ya, sudah paham semuanya. Tidak ada yang bertanya. Mudah-mudahan benar-benar paham kalian semua. Baik, ya, tidak ada yang bertanya.
Semuanya sudah paham ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua paham semuanya pembahasan materi tentang rezeki ini. Nanti Bapak akan memberikan tugas untuk kalian, ya tugas di rumah, nanti bentuk latihan, silakan diisi, boleh diskusikan di rumah ya, atau searching nanti di Google atau di buku yang lain atau di buku paket Al-Quran Hadis, dan juga Bapak akan men-share di grup WhatsApp bentuk link Google Form, nanti di situ ada kegiatan di rumah. Ya, sebab kondisi seperti ini kita tidak hanya belajar materi saja, tetapi karakter pun tetap harus diasah ya. Nanti di rumah silakan diklik, diisi link tersebut ya, mulai dari membantu orang tua, ngaji, sholat sunnah, sholat wajib, mungkin puasa, sedekah, gotong royong sebagainya. Aktivitas yang di rumah silakan apabila dikerjakan, dilakukan silakan di checklist di situ. Silakan di apa dijawab dengan jujur ya. Nah, itu saja. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, senantiasa sehat walafiat. Nanti bisa bertemu minggu depan. Insya Allah nanti minggu depan kita akan belajar kembali ya dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan bahas tentang anak yatim yang menyayangi anak yatim. Nanti kita akan mengaji lagi surah Al-Ma'un. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Nanti bisa belajar bersama-sama kembali. Nah, itu tugas sudah disampaikan oleh Bapak dan ingat ya dikerjakan sungguh-sungguh belajar manjada wajada dan jangan bermalas-malas. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Ya, bersungguh-sungguh jangan bermalas-malasan sebab apa? Malas itu nanti akan dirasakan di akhir. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.